Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok sosiologi. Perkenalkan, nama saya Bagian Jayapati, aktif 5. Saya Nadia Pak, 14. Saya Muhammad Firdaus, nomor absen 12. Saya Wisnu Sakti Ramadan, nomor absen 31. Di sini kami akan menjelaskan tentang Candi Gentong yang berada di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Candi Gentong berasal dari masa kerajaan Majapahit periode pemerintahan Hayam Wuruk di tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Struktur bangunan suci ini dinamakan gentong sebab sebelum diteliti masyarakat melihat gundukan besar dan berlubang seperti berbentuk gentong. Mari kita eksplor lebih lanjut tentang Candi Gentong ini. Candi Gentong dibagi menjadi dua, yaitu Candi Gentong 1 yang berada di sebelah utara dan Candi Gentong 2 yang berada di sebelah selatan. Pada Candi Gentong yang pertama, yaitu berbentuk persegi yang terdiri dari 3 lapis. Pada struktur pertama terletak di tengah, berukuran dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 2 meter. Dan luas Candi Gentong yang kedua secara umum adalah 18 meter kali 18 meter. Faktor penyebab perubahan sosial internal. 1. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi pertanian dan pertukangan mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan lingkungan sekitar, termasuk pemanfaatan lahan di sekitar candi. Yang kedua, proses alamiah. Proses alamiah seperti pelapukan dan erosi secara bertahap merusak struktur candi dan mengubah tampilan eksternal. Yang ketiga, perkembangan kota dan infrastruktur. Pertumbuhan kota Mojokerto dan perkembangan infrastruktur modern seperti jalan raya dan permukiman penduduk menyebabkan perubahan signifikan pada lanskap dan aksesibilitas ke Candi Gentong. Yang keempat, pariwisata. Perkembangan pariwisata di sekitar candi membawa dampak positif dan negatif. Di satu sisi, pariwisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, tetapi di sisi lain dapat merusak lingkungan dan mengubah karakteristik sosial budaya masyarakat. Yang kelima, perubahan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pelestarian cagar budaya, pembangunan kawasan wisata, dan pengelolaan lingkungan sangat mempengaruhi kondisi Gentong dan sekitarnya. Faktor penghambat perubahan sosial. Pada masa lalu, masyarakat sekitar seringkali memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan masa lalu dan warisan budaya yang diwakili oleh Candi Gentong. Hal ini dapat membuat mereka resisten terhadap perubahan yang dianggap mengancam nilai-nilai tradisional. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perubahan. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya perubahan dan manfaat yang dapat diperoleh dari perubahan dapat menghambat proses adaptasi terhadap kondisi baru. Keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya, finansial, manusia, dan teknologi dapat menghambat pelaksanaan program-program perubahan dan pembangunan di sekitar candi. Konflik kepentingan. Adanya konflik kepentingan antara berbagai pihak yang terkait dengan Candi Gentong seperti pemerintah, masyarakat sekitar, dan pelaku bisnis dapat menghambat pengambilan keputusan yang efektif. Kurangnya partisipasi masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan dapat mengurangi keberhasilan upaya perubahan. Ketakutan akan perubahan. Ketakutan akan kehilangan identitas budaya atau status sosial dapat membuat masyarakat menolak perubahan. Infrastruktur yang tidak memadai. Keterbatasan infrastruktur yang seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum dapat menghambat aksesibilitas dan perkembangan wilayah sekitar candi. Faktor pendorong perubahan sosial. 1. Perubahan lingkungan dan teknologi. Faktor lingkungan dan kemajuan teknologi juga dapat memainkan peran penting dalam perubahan sosial. Misalnya, perubahan dalam teknik konstruksi atau perubahan dalam pengguna lahan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar candi. 2. Pendidikan dan pengetahuan. Menyebarkan pengetahuan dan sistem pendidikan termasuk pendidikan agama dan seni dapat mempengaruhi perubahan sosial. Pendidikan yang lebih luas dapat meningkatkan kesadaran sosial dan menyebabkan perubahan dalam pandangan dan perilaku masyarakat. 3. Pengaruh ekonomi dan perdagangan. Perubahan dalam ekonomi lokal seperti penuaan sumber daya baru atau perubahan dalam jalur perdagangan dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan struktur sosial masyarakat di sekitar candi. Kesimpulannya, dilihat dari teori perubahan sosial di Candi Gentong, ini adalah teori fungsional karena perubahan ini harus berkontribusi pada stabilitas sosial masyarakat. Dari bentuk perubahan sosial yaitu perubahan sosial yang lambat dan kecil
Dan di Candi Gentong ini termasuk perubahan sosial linier karena kehidupan masyarakat terus mengalami kemajuan dan makin modern. Berikut adalah dampak positif dan negatif. Positif, yang pertama, pendidikan dan penelitian. Candi Gentong menjadi objek penelitian dan pendidikan yang penting, memberikan wawasan tentang sejarah dan kebudayaan Majapahit kepada masyarakat umum dan akademisi. Yang kedua, peningkatan ekonomi lokal. Sebagai destinasi wisata sejarah, Candi Gentong menarik pengunjung yang dapat meningkatkan ekonomi lokal melalui pariwisata, termasuk peluang kerja dan pendapatan untuk komunitas sekitarnya. Yang ketiga, kesadaran budaya. Pariwisata yang berkembang dapat meningkatkan kesadaran dan pentingnya pelestarian budaya dan mendorong lebih banyak dukungan untuk situs sejarah lainnya. Dampak negatif. 1. Kerusakan situs. Peningkatan jumlah pengunjung dapat menyebabkan kerusakan pada situs arkeologi dan candi tidak dikelola dengan baik. Erosi atau kerusakan struktur fisik bisa terjadi jika tidak ada perlindungan yang memadai. 2. Polusi dan sampah. Aktivitas pariwisata dapat menyebabkan masalah lingkungan seperti polusi dan penumpukan sampah yang dapat merusak keindahan dan integritas situs. 3. Ketimpangan sosial. Perubahan yang bisa dibawa oleh pariwisata dan upaya pelestarian dapat menyebabkan ketimpangan sosial, dengan beberapa individu atau kelompok mungkin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan yang lain. Proses terjadinya perubahan sosial. 1. Era Majapahit, yaitu pembangunan dan perkembangan. Candi Gentong dibangun pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Bangunan candi ini mencerminkan kemajuan dalam arsitektur dan seni. Pusat kegiatan keagamaan dan budaya di sekitar candi mencerminkan struktur sosial yang terorganisir dengan kuat. Perubahan sosial selama periode ini, struktur sosial dan keagamaan masyarakat didorong oleh nilai-nilai Hindu-Buddha. Candi sebagai pusat upacara dan ritual berperan penting dalam pembentuk norma dan praktik sosial di masyarakat Majapahit. 2. Pasca Kerajaan Majapahit. Penurunan dan perubahan. Setelah keruntuhan Majapahit, wilayah Trowulan mengalami penurunan dalam situs politik dan ekonomi. Perubahan ini membawa dampak pada kehidupan sosial masyarakat yang sebelumnya berada di bawah pengaruh kuat kerajaan. Adaptasi sosial. Masyarakat lokal mulai beradaptasi dengan kondisi baru, termasuk perubahan dalam struktur kekuasaan dan pengaruh agama yang lebih dominan seperti Islam yang mulai menyebar di Jawa. 3. Penemuan dan pemugaran. Penemuan arkeologi pada abad ke-19 dan ke-20. Penemuan arkeologi di Trowulan termasuk Candi Gentong memicu minat para sejarah dan kebudayaan Majapahit. Penemuan ini membawa perhatian baru terhadap situs-situs sejarah dan pelestarian warisan budaya. 4. Perlindungan dan pelestarian modern. Pelestarian dan wisata. Candi Gentong ini menjadi bagian dari upaya pelestarian warisan budaya dan pengembangan pariwisata. Proyek konservasi dan restorasi dilakukan untuk menjaga keutuhan candi dan meningkatkan aksesibilitas bagi pengunjung. Pendidikan dan kesadaran edukasi tentang sejarah dan budaya Majapahit melalui program-program pelestarian dan promosi pariwisata membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya situs ini dan mendorong partisipasi dalam pelestarian warisan budaya. Sekian dari eksplorasi kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.